bersinar kemilauan min asaril wudhu, disebabkan karena bekas-bekas wudhu. Amalan apa yang kamu lakukan di dalam Islam sehingga aku mendengar bunyi sandalmu mendahului aku di surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bi ittiba'i rasulihil jalil linakuna 'alas sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, yang kita lanjutkan dengan thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Semoga ini termasuk amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah di dalam mentaati segala perintah-perintahnya, istiqomah juga di dalam meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang digolongkan sebagai hamba-hamba yang sholihin dan sholihat yang kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang memberikan satu garansi atau jaminan kepada hamba-hambanya yang sholihin dan sholihat dengan firman-Nya, a'dadtu li'ibadis sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sungguh aku sediakan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang soleh, yakni kenikmatan surga. Yang kenikmatan surga itu ma la ainun ra'at, yang mata belum pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, yang telinga belum pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang sholihin dan sholihat yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, tema yang menjadi kajian kita adalah sifat tohara Nabi. Tema ini sangat penting untuk kita pahami, karena sesungguhnya banyak urusan kita
itu bertalian dengan toharoh atau kesucian. Sehingga kalau kita buka di dalam kitab-kitab fikih, bab masalah toharoh ini diletakkan di bab yang pertama. Kita misalnya membuka kitab hukum atau kitab fikih, di antaranya yang familiar yakni kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka beliau menempatkan bab masalah babul miyah atau babul aniyah yang di dalamnya diantaranya bab tentang masalah wudhu itu di bab yang pertama. Di dalam kitab Minhajul Muslim, yang kitab itu menghimpun bab tentang masalah akidah atau kitab tentang masalah akidah, tentang masalah ibadah, tentang masalah muamalah. Di saat membahas tentang masalah ibadah, beliau juga menempatkan bab toharo ini juga di bab yang pertama. Kalau kita membuka kitab fikih yang lain, misalnya kitab fikih Al-Muyassar yang ditulis oleh Nuhbatul Ulama, yakni kumpulan para ulama, ini juga menempatkan bab tentang masalah toharo juga di bab yang pertama. Ini menunjukkan bab masalah toharo ini bab yang sangat penting karena erat kaitannya dengan ibadah kita, bahkan juga erat kaitannya dengan keberuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang menjadi dasar diantaranya bab toharo itu banyak bertalian dengan urusan agama kita dan juga keberuntungan kita. Satu diantara yang menjadi hujah adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Ketika Rasulullah itu masuk surga, ternyata Rasulullah itu mendengar bunyi sandalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu mendahului Rasulullah. Jadi bunyi sandalnya Bilal atau terompanya Bilal itu mendahului Rasulullah ketika Rasulullah masuk surga. Sehingga kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan di dalam Islam sehingga aku mendengar bunyi sandalmu mendahului aku di surga?" Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidaklah aku melakukan satu amalan di dalam Islam baik siang maupun malam," yakni saat itu Bilal menunjukkan adalah tidaklah aku itu bersuci atau berwudu baik siang maupun malam, kecuali setelah berwudu itu aku selalu melaksanakan sholat sebanyak apa yang dikehendaki oleh Allah. Sholat yang dilakukan di setiap habis wudu para ahli fikih menyebut sebagai sholat tuhur atau sholat tohur yang jumlah minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batasan. Ini termasuk sholat sunnah mutlaqah. Dados kula lan panjenengan sami niki di setiap habis wudu baik siang maupun malam mantun wudu niku disunnahno sholat namanya sholat tuhur atau sholat tohur. Dan amalan ini istiqomah dilakukan oleh Bilal. Setiap bersuci beliau itu sholat. Entah 2 rakaat, entah 4 rakaat, entah 6 rakaat. Soalnya perkataan Bilal itu, saya melaksanakan sholat sejumlah apa yang dikehendaki oleh Allah. Atau Allah memberikan kepadanya kekuatan seberapapun dia itu melaksanakan sholat. Nah, ternyata wudu dengan baik, wudu dengan sempurna, kemudian sholat tuhur itu kalau dilakukan secara istiqomah sebagaimana Bilal bin Rabah
menjadi penyebab masuk surga. Poin yang kedua juga bertalian tentang masalah toharoh. Betapa nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya itu dari bekas anggota tubuh, yang anggota tubuh itu disebabkan karena dibasuh oleh wudhu. Nanti kan manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, sejak Nabi Adam sampai makhluk penghuni terakhir daripada planet bumi ini, semuanya kumpul di padang mahsyar. Nah, Rasulullah untuk mengenali di antara umatnya itu yang mana, ternyata tidak dengan menggunakan kartu tanda penduduk, tidak dengan menggunakan ID card atau kartu identitas tertentu, tetapi Rasulullah mengenali umatnya dengan apa yang namanya anggota tubuh yang dibasuh dari bekas wudhu, ya. Dari wajahnya yang dibasuh karena bekas wudhu, kepalanya yang karena diusap karena bekas wudhu, tangannya yang dibasuh karena bekas wudhu, itu nanti memancarkan cahaya. Umat Rasulullah itu nanti ghurran muhajjalina, ya, bersinar terang benderang, bersinar kemilauan, min asaril wudhu, disebabkan karena bekas-bekas wudhu. Di dalam satu hadis atau satu riwayat yang dihimpun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau menghimpun hadis ini di bab wudhu, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamati, kelak mereka akan datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalina, dalam keadaan bercahaya yang terang benderang, bercahaya yang kemilauan, ya, ghurran muhajjalina, min asaril wudhu, disebabkan bekas-bekas wudhu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kalian, ayyutila, untuk meluaskan, untuk melebarkan, ghurratahu, cahayanya, falyaf'al, maka hendaklah ia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, sedangkan lafadz miliknya Imam Muslim. Kitab Thaharah bab wudu halaman 20 yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jelas sekali hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kelak Rasulullah itu mengenali umatnya atau mendeteksi umatnya itu dari bekas-bekas wudu. Sedangkan wudu ini termasuk bab masalah toharoh, ya, bab masalah toharoh, sehingga wudu kita harus benar. Bahkan di dalam riwayat Muslim itu juga lebih dikuatkan lagi, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala sodakotan bi gululin. Ada di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, ya, fikih yang mudah. Hadis ini riwayat Muslim. Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci.
Dan Allah tidak menerima sedekah hasil dari penggelapan, yakni ghanimah atau rampasan perang yang belum dibagikan. Kok dia ngambil terlebih dahulu, meskipun disedekahkan tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga ibadah kita kaitannya sholat ini tidak akan diterima oleh Allah tanpa bersuci. Paling tidak mencakup 3 kesucian. 1, suci badan kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang hadas kecil nanti bisa dihilangkan dengan wudhu atau tayamum. Sedangkan hadas besar hanya bisa dihilangkan dengan mandi besar. Badan kita harus suci. Ya. Yang kedua, pakaian kita yang kita pakai untuk sholat itu juga harus suci dari najis. Ya. Sehingga agama yang paling memperhatikan masalah kebersihan, yang paling memperhatikan masalah keindahan, yang paling memperhatikan masalah kesucian, aslinya itu agama Islam, Bapak Ibu. Selama ini pemahaman kita itu seringkali meleset atau salah. Ketika kita melihat gebyarnya orang-orang barat, orang-orang Eropa dengan segala parfum yang mereka punya, sabun dengan berbagai macam merek, seakan-akan kebersihan, keindahan, kewangian itu kemudian berasal dari mereka. Padahal mereka itu mengenal mandi itu dari Islam. Dari Islam. Orang-orang Perancis, orang-orang Paris, orang Amerika, orang-orang yang sekarang kita anggap luar biasa modern itu mengenal kebersihan itu dari Islam, Mas Le. Mereka itu dulu melarang rakyatnya untuk mandi. Duh, temenan Pak ini, tidak fitnah, tapi fakta sejarah yang diungkap oleh para ahli sejarah. Mereka itu justru melarang diri mereka dilarang untuk mandi. Bahkan raja-raja mereka itu juga melarang untuk mandi. Bahkan ditemukan di dalam satu sejarah itu menyebut yang namanya pakaian yang mereka pakai itu berbulan-bulan itu tidak diganti, itu mereka biasa. Mereka mengenal kebersihan, mereka mengenal mandi itu ternyata dari ajaran Islam. Dari ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam ini ajaran yang paling memperhatikan tentang masalah kebersihan, paling memperhatikan masalah keindahan. Sayangnya sebagian besar umatnya itu kemudian entah kurang belajar, entah kurang memahami, entah kurang mengamalkan ajaran agamanya, sehingga kemudian yang kemudian dikenal jorok, kurang begitu bersih, itu kemudian akhir-akhir ini adalah umat Islam. Sampai-sampai ada yang mengatakan begini, mencari masjid yang bersih. Nah, ini tidak seperti masjid ini ya. Ini masjid ini bersih ya. Alhamdulillah ya. Mencari masjid yang bersih itu sesulit mencari gereja yang kotor. Sekarang sampai timbul begitu. Kenapa? Karena seakan-akan umat Islam itu yang kemudian jorok, nggak mengenal kebersihan. Padahal Rasulullah, para sahabatnya dengan ajaran Islam dan syariat Islam itu sangat memperhatikan masalah kebersihan. Kita, Bapak Ibu, sudah cukup dikatakan sebagai pengganggu terhadap saudara kita muslim yang lain ketika apa? Ketika kita itu dalam saat sholat kemudian kita memakai pakaian sing ambune penguk karena mungkin berminggu-minggu tidak dicuci, sehingga kemudian saudara kita di sampingnya itu merasa istilahnya plekian ya, soalnya membau pakaian yang tidak dicuci, terus digawe sholat yoiku wae, nang sawah yoiku, dulinan yoiku, jagongan yoiku. Ndak begitu Islam.
sangat memperhatikan kebersihan, keindahan, kewangian. Sampai-sampai coba dalam adab sholat Jumat kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita punyai. Untuk yang laki-laki diperintahkan juga pakai wangi-wangian. Wangi-wangian yang dipakai oleh Nabi, Bapak Ibu, itu harganya sangat mahal, ya, ratusan ribu, bahkan nilainya bisa 500.000, bisa 1 juta, 2 juta. Wangi-wangian yang dipakai oleh Nabi. Nabi itu sampai kalau memakai wangi-wangian yang namanya kepalanya juga diberi wangi-wangian, tubuhnya juga diberi wangi-wangian, sampai wangi-wangiannya itu menetes melalui rambutnya. Coba luar biasa Pak, Nabi itu bersih, wangi, indah. Ya. Kita kan enggak begitu, ya kan? Kita kan enggak begitu, ya. Padahal itu ajaran Islam, ajaran Islam. Artinya sekarang konsep kebersihan justru yang melakukan itu orang-orang non-muslim, sebagian, ya, sebagian, bahkan mungkin sebagian besar. Meskipun mereka tidak mengenal kesucian, tapi mereka kenal kebersihan. Padahal itu aslinya ajaran Islam. Poin selanjutnya, ya. Di sini ada kata-kata famanistato aminkum ayyuti la gurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk meluaskan cahayanya, melebarkan cahayanya, maka hendaklah ia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita wudhu itu kan ada anggota tubuh kita dengan batasan minimal yang harus kita basuh. Contoh misalnya, saat kita itu membasuh telapak tangan kita, itu batasan minimalnya adalah sampai pergelangan ini. Kalau kita ingin cahaya kita kelak di hari kiamat itu semakin lebar, semakin luas, kita lebihi nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan untuk dilebihkan, karena di sini lafadznya famanistato aminkum ayyuti la gurratahu falyaf'al. Kalau kalian ingin lebih luas cahayanya, lebih lebar cahayanya, lebih berbinar-binar cahayanya, hendaklah kerjakanlah. Sehingga kurang tidak sah, lebih bagus. Saat membasuh telapak tangan itu harus sambil menyela-nyela jari. Jadi saat wudhu itu enggak kok sekedar angger teles. Nanti kita akan praktekkan. Yang ini juga kami kutip dari video yang dirilis oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau nanti kita akan nobar bersama Pak. Ya, kalau Mas ya, sediakan LCD proyektor. Kita nobar bersama tentang tata cara wudhu, tentang tata cara tayamum, tentang tata cara mandi janabat yang telah videonya itu telah dirilis oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pun kembali ke poin tadi, ya. Saat kita itu membasuh muka yang disebut muka itu kan dari mulai tumbuhnya rambut ini ya sampai dagu dengan ukuran 2 jari tangan ini. Bahkan kalau bapak-bapak ini punya jenggot tebal, saat wudhu membasuh muka harus sambil menyela-nyela jenggot. Kalau memang jenggot jenengan tebal. Niki bapak-bapaknya kok akeh sing gak nganggo jenggot ini. Habis ini nanti jenggotnya diingu Pak ya. Itu bagian dari sunnah Rasulullah. Rasul itu jenggotnya sedada ini, ya. Loh kok ero Pak, gak ono foto nih, ono hadise, ya. Jadi jenggotnya Rasulullah itu tebal, ya. Sehingga ojo sampai pisan-pisan sampean ngarani wong Islam sing jenggoten sebagai jaringan wedhus. Iku bahaya, Pak. Ya. Sampean padha ambek menghina Rasulullah, apalagi
yang berjenggot itu dengan niat untuk melaksanakan sunnah Nabi. Ojo pisan-pisan sampean ngarani sing jenggoten itu sebagai jaringan teroris. Itu fitnah dan tuduhan yang sangat biadab. Karena sama halnya dengan jenengan menuduh Rasulullah sebagai orang yang melakukan teror. Jenggot, memelihara jenggot itu bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu saya sampaikan. Sehingga ibu-ibu juga harus mendukung Bu. Kalau suaminya itu berjenggot, sunahnya itu kumisnya dicukur atau dipendekkan dan jenggotnya itu dibiarkan untuk tumbuh. Itu ada hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan demikian. Ya, batas minimal muka dari mulai tumbuhnya rambut ini, ya, nek jenengan botak tambah lebih bagus untuk dilebarkan nanti ketika wudhu sampai gini-gini ya lebih bagus ya. Saya nanti bercahaya semuanya sak kepala-kepalanya ya. Kemudian dari telinga sini kanan sampai ke telinga kiri. Kalau kita kemudian lebihkan bagus. Kurang menjadi tidak sah. Itu batas minimal anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Ya. Kalau kita ingin lebih luas cahayanya, ya harus kemudian diluaskan. Saat kita itu membasuh tangan, batas minimalnya itu kan apa? Siku. Ini batas minimal. Kalau misalnya kemudian kita lebihkan mungkin sampai lengan ini, bahkan mungkin sampai sini, saat kita mungkin di dalam kamar mandi, kan tidak ada orang, dalam kondisi apa itu masih belum berpakaian sampai kelek-kelek ini kita basuh lebih bagus. Berarti itu yutilu ghurratahu. Ya. Soalnya juga disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berwudu, kemudian dia disaksikan oleh muridnya ya atau tabiin. Ketika dia berwudu, dia itu kemudian yang namanya jubahnya atau bajunya ini sampai dikalungkan di lehernya. Sehingga wudunya itu sampai sini-sini. Ya. Muridnya itu sampai bertanya, "Wahai guru kami, saya itu belum pernah mengetahui model wudu seperti panjenengan ini." Ya. Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Kalau tidak kamu yang bertanya, saya tidak akan jawab." Ternyata apa? Yang memotivasi Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana Abu Hurairah ini juga dikenal sahabat Nabi yang ribuan hadis beliau hafal, ya. Di antaranya termotivasi hadis ini. Barang siapa yang ingin diluaskan cahayanya, dilebarkan cahayanya, maka hendaklah ia lakukan. Ya, seperti itu. Saat kita itu membasuh kaki, batas minimalnya kan ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kurang menjadi tidak sah, tapi kita lebihkan lebih bagus. Nah, ini kalau kita ingin nanti cahaya kita lebih banyak, lebih lebar, maka harus kita lebihkan. Nah, ini kan juga termasuk keberuntungan kita ketika kita mengetahui toharo yang benar. Satu, badannya harus suci. Dua, pakaiannya juga harus suci. Yang ketiga, tempatnya juga harus suci. Sehingga tidak boleh misalnya sholat di kandang ayam, nggak boleh. Ya. Atau sholat di kamar mandi, nggak boleh. Ya. Sholat di kuburan juga nggak boleh. Kalau sholat di kuburan dikhawatirkan nanti syirik. Ya, kalau sholat di kamar mandi dikhawatirkan najis, karena sholat tempatnya itu harus suci. Ini juga bab tentang masalah toharo. Sehingga di yang lain yang pernah kami jumpai Bapak Ibu, itu disebutkan begini, yang maknanya, barang siapa yang wudu dengan sempurna, ya wudu dengan sempurna, artinya wudu
sesuai dengan sifat wudhunya Nabi, ya. Kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka pintu surga yang jumlahnya 8 itu dibukakan untuknya dan dia itu dipersilakan masuk lewat pintu manapun yang ia kehendaki. Poin selanjutnya masih bertalian tentang masalah toharoh. Betapa pentingnya masalah toharoh ini. Saat kita itu wudhu, sesungguhnya dosa-dosa kita itu akhirnya berguguran, ya. Karena pernah Rasulullah itu dibawakan satu bejana yang berisi air untuk digunakan beliau untuk wudhu. Ketika bejana yang berisi air itu dihadapkan kepada Rasulullah, yang itu digunakan untuk beliau berwudhu, Rasulullah itu tersenyum. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan begini, kenapa engkau tidak bertanya saat saya itu tersenyum? Akhirnya kemudian sahabat bertanya. Saat itu kalau nggak salah sahabat Utsman bin Affan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, baru saja datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian memberikan busra atau kabar gembira kepadaku. Bahwasanya barang siapa yang wudhu dengan sempurna, wudhu dengan baik, ya, dan wudhu dengan sempurna, maka dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan itu berguguran. Kita membasuh tangan, akhirnya dosa yang dilakukan tangan kita itu biidznillahi azza wa jalla berguguran. Kita membasuh muka, ya, yang muka itu ada mata, ada telinga. Saat kita itu berkumur-kumur, yang di situ itu ada dosa-dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, itu juga akhirnya juga berguguran. Kaki kita yang kita gunakan untuk melangkah kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan itu adalah dosa dan kesalahan, akhirnya juga berguguran. Juga diantaranya sebab wudhu atau sebab bersuci. Juga poin yang lain yang perlu kita ketahui bersama. Ternyata orang yang tidak bersuci secara benar itu menjadi penyebab dia itu disiksa di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Siksa kubur itu kan disebabkan dosa yang macam-macam. Ada manusia yang di alam kubur itu kepalanya itu dipalu dengan palu gada. Ketika hancur kepalanya berkeping-keping, kembali seperti semula. Dipukul lagi dengan palu gada, hancur lagi berkeping-keping, kembali seperti semula, dipukul lagi sampai hari kiamat. Ada yang model siksa kubur seperti itu. Diperuntukkan kepada siapa itu? Diperuntukkan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan urusan sholat. Sehingga wong Islam sing biasa ninggalno sholat, hati-hati Pak. Untuk alam kubur dipentungi malaikat sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan umat Islam yang biasa meninggalkan sholat itu sadar ya. Ini juga ini kan tersiarkan di luar ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang disiksa karena dosa zina, ada yang disiksa karena dosa riba, tapi ada juga yang disiksa disebabkan dosa karena ketika bersuci itu tidak benar. Ada satu riwayat yang menunjukkan begini Bapak Ibu. Rasulullah itu pernah melewati satu kuburan. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu bagaimana keadaan penghuni kubur ini? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
ketahuilah penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah disebabkan oleh dua dosa yang menurut mereka dua dosa ini adalah dosa kecil tapi sesungguhnya adalah dosa besar. Satu, disebabkan karena ketika mereka buang air kecil atau buang air besar itu bersucinya itu tidak sempurna. Yang kedua, disebabkan karena namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Disebabkan seneng mengadu domba, seneng ngedu-ngedu wong. Ngedu pitik itu loh Pak, gak oleh. Apa maning ngedu-ngedu wong, tambah dosane tambah gede. Ngedu pitik gak oleh Pak, ya. Aja seneng ngedu-ngedu ayam ya. Apalagi mengadu domba antar manusia sehingga menimbulkan permusuhan. Itu dosa besar. Ya. Orang ketika pipis, kenapa ketika kita pipis buang air kecil itu Bapak Ibu, itu kan harus kita lingkis entah sarung kita, entah yang namanya celana kita agar tidak terperciki najis disebabkan air kencing. Lah orang ketika bersuci itu tidak sempurna, pakaiannya itu akhirnya terperciki najis, dia digunakan untuk sholat, akhirnya menyebabkan sholat itu tidak sah. Ini betapa pentingnya ini bab masalah tohar. Maka kalau kita buka kitab Bulughul Maram Bapak Ibu, di sini disebutkan banyak hadis. Ini tentu saja tidak saya baca semuanya, ya. Cukup kemudian kita ringkaskan saja. Di antara perkara penting bertalian tentang masalah toharoh adalah kita mesti harus mengetahui syarat sahnya wudhu. Syarat sahnya wudhu. Di antara syarat sahnya wudhu, di samping satu yang berwudhu harus orang Islam. Ini wong kafir wudhu saklawase gak diterima Pak. Salahe dhewe, lapo kok kafir. Ben wudhune diterima kudu mlebu Islam. Dia wudhu sampai ping 100 loh gak bakal diterima. Ya, dia mesti harus balik. Ya, di samping itu adalah niat. Ya, niat itu tempatnya di hati. An-niyatu fil qalbi. Juga ada disunnahkan untuk membaca basmalah. Bahkan sebagian ulama ada yang menghukumi wajib untuk membaca basmalah ini. Berdasarkan hadis yang berbunyi begini. La sholata liman la wudhu'a lahu wa la wudhu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak sah sholat bagi yang tidak berwudhu dan tidak sah wudhu bagi yang tidak menyebut bismillah. Ini kadangkala sering lupa. Padahal ini sangat dianjurkan saat wudhu menyebut bismillah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga harus muwalah. Muwalah itu berkesinambungan. Yang keempat harus tertib. Tertib itu berurutan. Bagaimana wudhu secara tertib? Ini panjenengan buka di dalam kitab Bulughul Maram ya. Mulai hadis 30, 31, 32, 33, 34 jenengan akan jumpai sampai 33. Jenengan akan jumpai di antaranya adalah penjelasan sifat wudhunya Nabi. Bagaimana ketika wudhu kita harus tertib. Kalau saya praktekkan kurang lebih begini Bapak Ibu. Nek di Bulughul Maram ini bahkan didahului dengan bersiwak. Nek kita nggak punya siwak, paling nggak sikat gigi, ya. Soalnya ada hadis yang berbunyi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudhu. Seandainya tidak memberatkan untuk umatku, maka sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudhu. Paling tidak kita kalau tidak keberatan untuk siwak itu, mau sholat malam,
bersiwak dulu atau bersikat gigi dulu. Atau kalau tidak bangun malam, ya saat mau sholat subuh itu harus bersiwak dulu, biar mulut kita itu juga bersih. Ya, habis bangun tidur diantaranya. Kalau kita misalnya tidak punya kayu siwak, kita kemudian sulit untuk bersikat gigi, mungkin kaitannya sholat duhur, sholat asar, paling tidak saat berkumur-kumur itu Bapak Ibu, itu harus kita masukkan jari-jari kita, menggosok-gosok gigi kita agar lendir dan sisa-sisa kotoran dan itu menjadi penyebab bau mulut itu akhirnya kemudian bisa hilang bersamaan ketika kita berkumur-kumur. Baik Bapak Ibu, ini kalau kita praktekkan di antara toharoh atau sifat wudhunya Nabi, ya, berdasarkan kitab-kitab fikih dan juga di antara rilisan video yang telah dirilis oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya. Pertama kita mulai dengan membasuh telapak tangan, ya, membasuh telapak tangan. Tadi kita sebutkan kan niat dalam hati, ya, sudah. Kemudian harus muwalah berkesinambungan, harus kemudian tertib. Nah, tertib itu di antara hadis riwayat muttafaqun alaihi, riwayat Abu Dawud dan riwayat hadis-hadis yang lain, ya. Pertama membasuh telapak tangan sambil menyela-nyela jari. Sambil menyela-nyela jari Bapak Ibu. Sekali lagi ketika kita wudhu tidak boleh angger teles, tidak boleh. Ya, sambil menyela-nyela jari, menyebut bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini 3 kali. Kemudian tamat madho, berkumur-kumur. Saat berkumur-kumur itu min kafin. Ya, min kafin itu dengan cidukan 1 telapak tangan. Bagaimana dengan 2 telapak tangan? Aslinya juga boleh, tapi sunnahnya 1 telapak tangan. Soalnya hadisnya itu minal kafi. Ya, minal kafi. Misalnya keran, ya, kemudian jenengan 1 telapak tangan ini, kemudian tamat madho, wastan saro. Berkumur-kumur sambil istinsak. Istinsak itu menghirup air melalui hidung kemudian menghembuskannya. Itu istinsak. Dan itu lebih bagus bersamaan, Pak. Soalnya yang memisah antara berkumur-kumur dan istinsak itu dipisah. Misalnya berkumur-kumur dulu kemudian istinsak, menurut hadis di Bulughul Maram ini dhaif, lemah. Sehingga yang lebih dikuatkan adalah hampir bersamaan. Tamat madho, berkumur sambil istinsak. Mungkin jenengan gugat, lah gak seger Pak, cuma 1 telapak tangan. Ini gak masalah seger atau tidak. Ini bicara tentang dalil hadis. Ini gak masalah seger-segeran loh Pak, ya. Ya, ngonek sampean masalah seger-segeran memang lebih seger dengan 2 telapak tangan. Upyuk ngono, ya kan? Ini bukan masalah seger-segeran atau tidak. Dengan 1 telapak tangan sambil istinsak. Nek jenengan terbiasa, insya Allah nggak sulit. Gitu ya. Nah gitu. Istinsak, menghirup air melalui hidung, kemudian dihembuskannya. Setelah itu, ini juga 3 kali Pak. Wajibnya memang 1 kali. Dalam hadis itu bisa 1 kali, marrotan, 2 kali, marrota ini, bisa 3 kali atau salasu marot. Yang wajib memang 1 kali. Tapi lebih dianjurkan 3 kali. Setelah itu membasuh muka. Nek jenggot jenengan tebal sambil digosok-gosok begini. Nek jenggot jenengan tebal. Nek jenengan mboten enggak ada jenggot ya gak usah ngono ya. Wah sampean gak di jenggot ngene-ngene lah apa sampean niku ya. Ya, jadi biasa saja kalau ngomong, ya. Sama 3 kali. Bahkan ada yang mengambil 1 sikap ikhtiyat itu sampai belakang telinga juga begini, sampai begitu, ya. Tapi kalau kita cukupkan di sini juga bisa. 3 kali, sama ya. Setelah itu membasuh
tangan. Ketika membasuh tangan, tangan kanan terlebih dahulu. Berdasarkan keumuman hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu sampai tuntas, kemudian baru kiri. Enggak kok kanan kiri enggak gitu ya. Kanan dulu sambil menyela-nyela jari. Sampai minimal sampai siku. Lebih bagus ya. Sampai sini lebih bagus ya. Nek jenengan misalnya lepas baju sampai sini juga boleh ya. Itu ya. Sambil menyela-nyela jari begini. 3 kali, kemudian kiri sama sampai siku sambil menyela-nyela jari ya. Kenapakah harus menyela-nyela jari? Agar sela-sela jari ini dipastikan basah semuanya. Soalnya kalau tidak basah tidak sah. Wudhu nggak sah, sholatnya akhirnya tidak sah. Ya, sambil menyela-nyela jari sampai siku. Setelah itu membasuh atau mengusap kepala. Untuk mengusap kepala ada 2 cara. Ya, satu setelah kita selesai ini cara yang pertama ya. Tanpa mengambil air lagi, kita langsung letakkan tangan kita di muka ini ya, di muka ini, kemudian kita tarik ke belakang ila kofah. Ila kofah itu sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Bagaimana kalau ibu-ibu rambutnya panjang sambil ditepuk-tepuk gini Bu? Nah begitu ya, bukan kok seret kemudian ting, ini enggak gitu ya. Soalnya hadisnya itu fa'akbala biyadaihi wa adbaro. Fa'akbala itu pengertiannya dari depan ditarik ke belakang, wa adbaro itu pengertiannya dari belakang dikembalikan lagi ke depan. Dan itu ada hadisnya. Silakan nanti cek di Bulughul Maram. Ya. Itu fa'akbala biyadaihi wa adbaro. Ya. Cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Ini cara yang pertama langsung tadi Pak ya, tanpa mengambil air lagi. Cara yang kedua, ini keduanya bisa dipakai. Ngambil air lagi, kemudian kita tumpahkan, kemudian sama. Dari depan ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Itu ya. Ini laki-laki ini tidak ada masalah sama sekali. Yang perempuan biasa ada masalah soalnya rambutnya panjang. Sehingga nanti caranya kalau sampai sudah tengkuk gini, ditepuk-tepuk begini, nah ini sudah dianggap dikembalikan lagi ke depan. Kemudian jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Jari telunjuk ini fungsinya membersihkan telinga bagian dalam. Ibu jari membersihkan telinga bagian luar. Gitu, ya Pak ya. Saged dipahami nih ya. Itu biar wudhu dengan sempurna. Setelah itu membasuh kaki. Membasuh kaki itu juga sama. Jari-jarinya itu di sela-sela. Ya. Piye Pak, nek wudu nduk ngone tambak utawa nduk ngone kolam sama, tidak harus teles, tidak cuma teles tok, tapi juga sambil yadluku, digosok-gosok. Sambil menyela-nyela jari sampai mata kaki. Kanan dulu sampai mata kaki, kurang dari mata kaki tidak sah, lebih tidak apa-apa, lebih bagus ya. Kanan dulu sampai tuntas, kemudian baru kiri, seperti membasuh kaki yang kanan. Setelah itu menghadap kiblat, kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagian ulama menyebut boleh juga ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kemudian ada sunnah untuk sholat tuhur, khususnya ketika kita mungkin wudhu sendiri di rumah ya. Tapi kalau saat di masjid kok tidak ada kesempatan, ya kita sholat sebagaimana kita berkesempatan untuk sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sementara sekian, mungkin ini sesi pertama ya, kaitannya
toharoh berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.